Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah dan bunda? Saya doakan semoga ayah dan bunda pada era pandemi ini tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kekuatan, tetap diberikan semangat yang tinggi untuk bisa bertahan hidup. Semangat yang tinggi untuk bisa mendampingi Ananda menuju jenjang yang berikutnya. Ayah dan bunda yang berbahagia, pada hari ini saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan proses pembelajaran yang akan kita lakukan di semester 1 ini. Yang pertama, mengingatkan kembali akan visi dan misi Sekolah Alam Bina Insan. Visinya adalah membantu orang tua untuk memberi stimulasi atau rangsangan agar Ananda menjadi anak yang bertakwa, berakhlak, dan bermanfaat. Kemudian di dalam pembelajarannya, metodenya bagaimana di semester 1 ini? Jangan khawatir ayah dan bunda, kami sudah menyiapkan banyak hal untuk agar anak-anak tidak merasa bosan pada saat pembelajaran dari rumah. Metode yang kami siapkan ada dua hal. Yang pertama adalah metode dalam jaringan, ya, metode dalam jaringan dengan menggunakan fasilitas Zoom, kemudian WhatsApp, Google Classroom, dan nanti akan dikoneksikan dengan Google Family. Apa itu Google Family? Nanti akan dibahas oleh Bapak Fajar, ya, selaku narasumber pada acara hari ini, agar lebih aman, karena saya memahami banyak orang tua yang merasa khawatir ketika memberikan handphone kepada Ananda. Nah, kemudian itu yang dalam jaringan. Bagaimana metode yang kedua? Metode yang kedua adalah metode luar jaringan. Dengan apa? Dengan outbound parenting. Apa itu outbound parenting? Outbound parenting adalah sebuah acara yang dikemas, ditujukannya adalah kepada anak dan orang tua. Untuk apa? Untuk apa? Ini kan lagi era pandemi, ya. Untuk healing, ya. Jadi istilahnya kita untuk refreshing, kemudian juga untuk healing, karena kami yakin selama kita kemarin di rumah saja 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan pasti mengalami kebosanan. Tentu saja sesuai dengan protokol dan hanya maksimal 5 anak atau 5 keluarga saja. Anak yang tidak didampingi maka tidak diperkenankan ikut. Jadi outbound parenting ini harus dengan persetujuan dan harus dengan orang tua. Dan tempatnya tidak di sekolah, ya. Tempatnya tidak di sekolah, tapi kita lebih kepada alam, ya. Kembali lagi kepada alam. Kemudian metode luar jaringan yang berikutnya adalah dengan menggunakan worksheet, ya, worksheet atau lembar kerja siswa. Nanti jangan khawatir ayah dan bunda, nanti akan difasilitasi oleh para fasilitatornya. Kemudian yang ketiga yang ingin disampaikan, kemudian bagaimana dengan raport? Apakah anak-anak bisa mendapatkan raport? Tentu saja jawabannya iya. Hanya saja nanti pengemasannya di dalam raport adalah bentuknya portofolio. Portofolio itu bisa berupa proyek, ya, proyek-proyek, entah itu proyek sains atau percobaan, atau mungkin nanti ada proyek-proyek buku. Jadi ada hasil karya buku, proyek buku yang dihasilkan oleh Ananda, dan itu yang akan kita masukkan ke dalam penilaian. Kemudian ada juga worksheet, gitu ya, ada juga worksheet. Kemudian banyak hal, ya, nanti bisa berupa foto ataupun video, nanti itu yang akan dijadikan penilaian. Oleh karenanya mohon dengan sangat kepada ayah dan bunda terus terjaga semangatnya untuk mengawal, kemudian juga untuk mendampingi Ananda di dalam mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan dari sekolah, karena kuncinya ada pada ayah dan bunda. Kuncinya ada pada ayah dan bunda, dan saya yakin ayah bunda di sekolah ini mampu melewati itu semua, mampu menjadi pendamping yang baik bagi putra putrinya. Bukan pembantu, ya ayah bunda. Kalau pembantu itu
sini kerjain PR-nya biar mamah yang kerjain gitu ya. Itu namanya pembantu. Tapi adalah pendamping, jadi memotivasi, kemudian juga membuat jadwal yang ketat kepada anak, meskipun fleksibel ya, membuat jadwal yang fleksibel tapi ketat ya. Jadi saya ketat itu tepat dengan konsekuensinya seperti apa. Nah kemudian yang kelima ya, insya Allah kita ada program layanan bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling ini terbuka untuk bunda, untuk ayah, dan juga buat ananda. Boleh sebagai area curhat-curhat gitu ya, karena alhamdulillah kita sudah memiliki guru lulusan bimbingan konselingnya. Semoga ini bisa bermanfaat dan nanti juga akan disampaikan, dipaparkan langsung oleh Ibu Yani. Kemudian yang berikutnya adalah masalah keuangan. Ini adalah yang paling banyak masuk ke dalam WhatsApp pribadi saya ya. Jadi saya menanyakan tentang ada keringanan gak sih Bu gitu ya, dan lain sebagainya. Kami menyadari ini adalah era yang sulit dan tidak sama dengan era-era yang sebelumnya. Oleh karena itu pada saat era COVID ini, yayasan sudah memutuskan untuk menunda kenaikan SPP sebesar 10% yang biasanya itu naik setiap tahun. Jadi tahun ini SPP-nya tetap ayah bunda. Nah semoga ini menjadi berita yang baik buat ayah bunda. Kemudian uang kegiatan gimana Bu? Uang kegiatan. Nah untuk uang kegiatan mengalami pengurangan sebesar 30% ya, 30-40%, yaitu sebesar 600.000 itu terkurangi. Dan untuk tahun ini uang kegiatannya adalah sebesar 1.500.000. Dan jangan khawatir, untuk pembayarannya kami perpanjang sampai bulan Januari 2021. Meskipun BDR ayah bunda, nanti ada fasilitas yang diberikan oleh sekolah ya. Kemudian apa nih fasilitasnya? Pasti penasaran ya ayah dan bunda, apa fasilitas yang didapatkan anak saya dengan pembayaran atau pembiayaan yang segitu gitu ya di era pandemi ini. Yang pertama, fasilitasnya orang tua mendapatkan subsidi internet, kuota internet ya sebesar 50.000 setiap bulan selama pandemi, dan akan dibayarkan pada saat ayah dan bunda membayar SPP ya, Kemudian benefit yang berikutnya adalah ayah dan bunda akan mendapatkan fasilitas 2 jilid buku umi ya, 2 jilid buku umi. Itu fasilitasnya akan diberikan per jilid dulu. Jadi 1 jilid dulu habis, nanti setelah jilid yang 1 habis, kalau habis nanti bisa diberikan lagi setelah itu. Kemudian yang ketiga adalah fasilitasnya akan mendapatkan 1 pak buku tulis ya, untuk ananda. Kemudian yang berikutnya lagi benefitnya adalah anak-anak akan mendapatkan worksheet atau lembar kerja. Nanti akan disampaikan bagaimana teknisnya dan pemberiannya nanti oleh kelas masing-masing. Ya, itu sedikit kata-kata sambutan dari saya, Sri Wahyuni, selaku Kepala Sekolah SD Alam Bina Insan. Terima kasih banyak ya ayah dan bunda yang masih memberikan kepercayaan kepada sekolah kami untuk bisa mendidik ayah dan mendidik putra-putri amanah dari Allah. Kami doakan semoga ayah dan bunda bisa melewati pandemi ini dengan baik dan survive. Ketika ayah dan bunda sudah bisa melewati ini dengan baik, saya yakin ayah dan bunda bisa menjadi orang tua yang tidak menularkan kecemasan kepada anak, tetapi orang tua yang berhasil membawa anak-anaknya menuju atau melewati masa-masa yang sulit ini. Ayo kita bergandengan tangan, ayo kita bekerja sama. Kami pihak sekolah membuka diri, silahkan memberikan masukan yang sebanyak-banyaknya kepada sekolah ya. Dan kami juga menunggu apabila ada bantuan juga dari ayah dan bunda, entah itu berupa sini Bu saya bantuin, misalkan seperti itu, entah dalam IT gitu ya, atau mungkin dalam
promo-promo atau iklan dan lain sebagainya. Kami membuka diri, silahkan ayah dan bunda memberikan masukan itu kepada kami semua. Kami terbuka insya Allah. Insya Allah itu yang bisa disampaikan. Selamat berlatih-latih ya, sama guru pun juga harus banyak berlatih dalam melewati hal ini karena kita tidak pernah disiapkan sebelumnya ya menghadapi COVID yang tiba-tiba dan mendadak. Jadi kita sama-sama belajar, guru pun, fasilitator pun, sekolah pun banyak sekali belajar dan bekerja secara cepat. Nah, semoga di semester ini kita sudah siap. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.